Balik lagi sama gue Fadil dan Tufel. Yo, Balik what up, lagi what sama up? kita di Zero Knowledge Podcast. Tapi ini edisi khusus karena kita ada kedatangan tamu spesial ini ya. Iya, Fel ya? Para OG, para Iya, OG, OG. Ini para OG nih. Ini sebenarnya kalau gue cerita dikit, sebenarnya gue dulu main flag football. Gue dulu main tahun 2009 ya. 2009. 2008 2009 sampai 2013. Pasti masih ada minor league. Nah, gue pas itu cari-cari sejarahnya IFFA. Wah, ternyata main udah dari 2001. Ternyata pas digali lagi ternyata udah dari 90-an. Wah, gila ini. Ini harus kita harus gali lebih lanjut. Nah, ini sebelum gue kenalkan tamu penting nih, ada juga tamu penting lainnya dari di Amateurs nih. Amar, apa kabar Amar? What's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf ya batin Pak Haji. Aduh Pak Haji. Udah puasa jawab Pak Haji. Ya ini biar tetap terjaga ya vibe-nya karena masih vibe Lebaran nih, tetap pakai peci dong. Nggak sih gue ngelesain. Nah, ini sekarang gue mau kenalin tamu spesial yang mungkin banyak yang bilang ini the founding fathers ya. Iya, Fel ya? Yoi, founding fathers. Founding fathers of flag football Indonesia ya. Kalau nggak ada mereka nggak ada flag football sih. Kenapa? Yap. Kalau nggak ada mereka nggak ada flag football. Nah, mungkin gitu ya, benar. Mungkin kayak gitu. Nah, tapi kalau gue kasih tahu sejarahnya dikit, pertama itu namanya IFFL ya, Om ya? Yes. IFFL ya. Terus habis itu di rebranding jadi sekarang namanya IFFA. Berarti kalau IFFL dulu L-nya League ya? League ya? League. Sekarang A jadi Association. Nah, gue mau kenalin dulu satu-satu. Yang pertama ada ini kalau nama Zoom-nya, tapi nama pemain juga sih. Nama pemain gue pas main minor sempat lihat juga nih. Om manggilnya Om apa Bro nih enaknya nih? Raja Tega. Kakak. Paman. Engkong. Nah, ini pertama buat Raja Tega dulu, boleh kenalin diri dulu. Oke. Dipanggil. Nama gue Sam. Nicknya Raja Tega. Play line. I think that's about it. Tapi kalau boleh tahu kenapa nickname-nya Raja Tega, ada sejarahnya? Apakah karena Bro Sam tega kalau tackle quarterback kali apa gimana? Apa emang sadis kalau misalnya nge-deflect gitu langsung plak? Iya. Karena main di line, deflect kita paling deflect QB ya, kita ngejar QB. Iya. Tapi kalau Raja Tega itu memang nick dari sebelum saya main softball. Lumayan aktif di softball. Emang udah dipanggilnya itu dari dulu. Oke. Datang ke lapangan, orang-orang nama panggilannya bagus-bagus gitu. Ada gunners, ada gunman, ada showtime, prime time. Terus gue pikir-pikir, aduh ini semuanya bule semua. Sementara saya darah lokal ya udahlah. Raja Tega aja udah paling pas kayaknya. Soalnya kalau Ratu Tega dimarahin istri ya. Iya itu sebetulnya. Tapi keren ya, nickname-nya kan biasanya kalau di sini pakai nickname luar nih, nickname dengan kearifan lokal gitu ya. Ya betul. Lokal konten tinggi lah. Lokal konten. Nah, yang kedua ini gue mau kenalin sama-sama fellow Steelers fans nih, Steelers Nation. Yo ilah. Oke, next. Kenalin dikit dulu mungkin Om Adi. Aduh, jangan pakai Om dah. Apa tuh? Bro aja lah udah. Bro aja. Oke, pakai Bro Adi. Coba boleh kenalin dulu. Ya, nama Adi, biasa main di tim Sabres waktu dulu, jadi non-fielders satu-satunya di sini. Ya utility man lah. Primary mungkin wide receiver corner. Tapi ya yang disuruh lari-lari aja sih. Waktu dulu main di Nine Ball. Dan main QB juga dia. Tuh. Basically karena dia skillnya nanggung sih. Lefty QB. Yoi, Mike Vick. Lefty QB dia kayak ini ya, kayak siapa? Tim Tibo. Takut tim Tibo yang bagusan dikit dong, legendnya 49ers. Aduh kok Steve Young.
Steve Young. Sejujurnya dia itu Byron Leftwich. Utility karena skillnya ya kurang orang ya. Jadi mana yang kosong dia isi. Pas-pasan ya Sam. Ya udah. Kadang ngatur minuman. Lebih sering towel boy sih, towel boy. Water boy ya. Actually dulu Towel boy. Oh, ya towel boy ya. Terrible towelnya ada. Mantap. Nah, next ini salah satu ini ya, masih main apa udah nggak main lagi nih, Bro Kaman? Oh, udah nggak main lagi. Udah main. Oh, berarti ini dulu pernah main di Fielders nih, pasti yang Fielders. lu yang pernah main football pasti tahu lah Fielders. Nah, ini Bro Kaman boleh kenalin dikit dulu. Hai, gua Kaman. Mainnya di Fielders, position wide receiver, nickname Showtime. Oh, oke. Itu kan dia founding father-nya Fielders. Oke. Berarti dulu founding fathers-nya Fielders sign Bro Kaman siapa lagi? Andrew. Bro, ada si Andrew, Pitra, and Andrew, Peter, Devi. Oke. Terus tambah lagi belakangan baru Ray agak belakangan baru nongol. Masih di Southern France dia waktu itu. Dia masih di ya. Masih main loh dia loh, jangan diinin loh, hebat loh. Dia masih main, hebat. Iya. Nah, he's the oldest player on our team, tapi sampai sekarang dia masih main di Sixers. Wah, berarti emang badannya walaupun nggak ini ya, badannya nggak mengenal umur ya, masih tetap muda ya, masih fresh ya. Enggak sih, lebih karena orang kasihan gue rasa. Kasihan. Karena nickname-nya Prime Time. Hatinya mengenal umur. He is QB1 dulu. Sekarang ya tergantung, kalau dia datang kan mungkin karena senior jadi disuruh main. Oke. Nah, terakhir ini ada fans yang nasib di playoff-nya jangan deh. Jangan banget sih gitu. abis itu nasib. Udah nggak paham sih ini. Tapi kemarin dikasih linknya aja. Jangan. Tapi kemarin kan ini kan receiver-nya mecahin rekor reception all time. Nah, ini ada Bro Dharma, boleh kenalin dikit dulu? Ya, nama saya Dharma. Nickname-nya Flying 13 karena dulu suka 13 dan dulu bisa lari. Ya dulu kalau main sering fly dia, jadinya gitulah. Ya, masuk posisi yang sering fly lah ya, jadi wide receiver gitu ya. Safety, dulu seringnya sih safety ya, akhirnya lebih bergravitasi ke defense, jadi safety. Ujung-ujungnya pas sudah mau retire, karena safety udah nggak mampu, linebacker deh. Gitu. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke topik tentang sejarah IFFL, ini deh gue mau nanya dikit-dikit tentang NFL dulu. Buat ini kan kalau kita lihat kan Bro Adi sama Bro Damal kan udah jelas nih pakai ini ya kan, pakai tim jagoannya. Kalau Bro Kaman jagoan tim NFL apa? 49ers, Rams, and Raiders. Oh, ada 3, 49ers, Rams, Raiders. Oke. West Coast semua tim. West Coast semua nih ya. Berarti menarik. Kalau Bro Raja 3 apa jagoannya? Raiders. Wah, iya nih. Sama Manchester United dia. Beda topik. Nah, topik nih. Iya. Nah, berarti ini ya Raiders sebenarnya banyak ya, Vel ya? Gara-gara pop culture kali ya? Banyak banget Raiders. Pop culture ya. Nah, ini sekarang kita ini deh masuk ke topik utama. Nah, ini gimana sih ceritanya IFFL flag football itu dibawa? Mungkin siapa dulu nih yang Kaman aja dulu yang paling tahu dari sini. Bro Kaman boleh cerita dikit gitu. Gimana sih flag football? Flag football. Mungkin lagi nonton apa atau terinspirasi apa gitu, terus wah coba deh masukin ke Indonesia gitu. Dulu sekolah. Iya, mulainya sih dari sekolah dulu. Yang Fielders itu semuanya kita dulu di LA semua. Dan, kita sering dulu ngumpul-ngumpul, pertamanya main baseball bareng. Jadi namanya Fielders tuh actually baseball team kita. Oke. Terus itu awalnya tuh bermula dari baseball, kemudian dari baseball itu terus kita iseng-iseng kita bikin footballnya juga. Gitu.
Jadi mungkin kira-kira mulainya kita main mungkin dari tahun 90, 91 lah awal main. 90, 91. Ya. Wah, gila, gue belum lahir. Gitu. Jadi we're not even born. Lah, I'm not even born ya. Belum lahir. Gue masih direncanain sama tuh. Apa kita udah cukup aja SMA kita tutup aja lah udah. Agak prihatin dengarnya. Justru ini yang menarik nih. Justru tapi benar. Nah, 90-91 berarti dulu mainnya di kalau pas di Indonesia mainnya di mana? Di lapangan softball. Dulu masih mainnya waktu di LA dulu. Oh, masih main di LA. Jadi tim kita itu fielder sudah ada waktu dari kita di LA dulu. Terus semua udah balik, masing-masing balik. Terus di Jakarta tuh sekitar pas balik tuh 96-an gitu, kita berusaha untuk kumpulin lagi yang masih ada gitu. Jadi mulai lagi main iseng-iseng kumpulinnya berapa orang aja yang bisa gitu. Kadang-kadang cuma 6 orang 3-on-3. Mainnya itu di lapangan di tanah kosong di Pondok Indah. Ada tanah kosong di depan di seberang sekarang apartemen Bukit. Sekarang tim 2 ya? Enggak, Bukit Golf Apartment ya. Oh, Bukit Golf, iya. Apartemen situ dulu ada tanah kosong gitu, belum dipakai. Jadi kita ya nggak bayar, langsung datang aja. Cuma ya lapangannya kondisinya ada lobang, batu bata segala. Yang tanahnya tanah merah gitu ya, bro, aman ya. Iya, betul. Tanahnya tanah merah, rumput-rumputnya dikit-dikit aja gitu. Jadi kita dulu mainnya di situ, kumpulin orang lagi gitu. Oke. Saya lupa sih, I forgot siapa yang pertama ngajak. Karena I wasn't in LA with you guys. Jadi lupa siapa yang pertama ngajak, tapi ingat tuh minggu pagi kita naik mobil, ketemu dulu di apartemen kalau nggak salah ya. Iya, betul. Terus pakai bensin karena kita nggak tahu lokasinya di mana kan. Terus konvoy ke lapangan itu. Terus lapangan itu masih ada anak kampung main bola, jadi kita tungguin dulu mereka. Iya, betul. Kita nunggu di orang bubar dulu, baru kita main. Gantian. Karena nggak ada bookingan, lapangannya nggak bisa di-booking. Ngalah dulu sama warga lokal dulu ya. Iya. Enggak. Ngalah dulu. Pasti lu takut ngusir Akamsi kan? Iya, itu. Pasti itu. Udah deh, nggak usah soal di sugar coating everything. Betul. Nah, Akamsi berkuasa, men. Nah, itu benar banget, setuju. Nah, cuman kan itu flag football kayaknya mulai rame tahun ini ya, 2001 ya? Nah, itu kita mau bikin liga kapan ya? Nah, 2000 atau 2001? 2001 kayaknya. Ya. 2001. Mulai udah organize tuh kapan? Udah kayak ada IFFL itu 2001 itu ya. Jadi itu udah ada rutin mingguan gitu ya. Iya, kita nyewa. Sebelumnya justru kita udah main rutin. Kita udah latihan dulu. Semakin animonya semakin banyak, yuk kita bikin berapa tim. Senayan Bowl itu 2001. Senayan Bowl. Animo yang gede itu biasanya dari mana? Dari yang biasanya habis sekolah dari sana juga terus balik pengen main juga atau gimana? Nah, waktu itu tuh jadi gini. Kalau contact person-nya itu selalu kebetulan dari dulu kalau nggak salah Kaman itu ada bulletin untuk expat di Indonesia. Kaman tuh selalu posting di sana kalau yang mau main feel free join us. Itu kita main Rabu malam ya. Wednesday night sama Sabtu pagi, Minggu pagi. Ya. Dulu seminggu 2 kali ya. Seminggu 2 kali itu di Cemara 3 lapangan softball. Oh, Cemara 3 atau? Ya, tapi kita cuma pakai rumputnya aja. Jadi rumputnya kita kotakin gitu, terus kita main agak miring-miring dikit sih. Ya tapi lo pakai apa yang lo punya, yang penting bisa main. Nah, rata-rata waktu pertama kali main, seingat gue kalau nggak salah rata-rata anak-anak yang balik-balik dari States, mereka pengen main, join terus kayak Dharma waktu itu masih Citibank ya, Dar? Masih, betul. Citibank. Dharma rekrut banyak orang tuh. Darwin. Ada teman-temannya dia semua. Itu banyak diajakin, ayo main, dan mereka mau. Karena it's either mereka udah pernah nonton, atau dia suka, atau dia dari Amerika juga, mereka tahu gamenya. Terus seiring waktu itu udah semakin rame. Mulai kita dengar, anak-anak Boston punya tim. Anak-anak Boston punya tim namanya Porn Star. Iya, itu si Christian kan? Christian, siapa segala itu kan? Christian itu sekarang dia Ismaya Group kalau nggak salah. Christian Rianto. Christian Rianto, Christian Rianto ya? Iya. Oh, baru tahu. Dia tuh sport freak. Dia basket,
football, dia sport freak. Nah, okay. dia sama anak-anak Boston itu ada tim mereka namanya Four Star. Kemudian Sabres itu teman-temannya Adi, itu mereka juga punya tim sendiri. Ada lebih banyak anak-anak mana tuh, Dri? Pokoknya kalau Sabres sih, kalau gue diundang Dharma waktu itu sama-sama Citibank, akhirnya main. Terus lihatnya kayaknya kok yang tahu main paling jago itu fielders. Iya, gue biar ada equal balancing team, bikin tim baru Sabres. Nah ini biasanya anak-anak Sabres itu terdiri dari yang orang-orang nggak mau main di fielders. Jadi semuanya masuk ke Sabres, bikin tim Sabres, terus ada tambahan satu lagi teladan ya, ini dari softball. Nah, jadi kita tadi cuma punya 3 kan? Iya. Kita punya 3, tapi teladan itu ada Anoy dulu ya. Anoy bisa jadi QB. Nah, paling penting kan kita harus ada QB. Kalau yang lainnya, anak-anak softball itu kan mereka, mereka larinya cepat, mereka bisa nangkep, dan tinggal dikasih tahu dikit, mereka bisa lah mainnya. Yeah. Jadi, biar timnya 4, teladan bikin dia form satu tim isinya anak-anak softball semua, anak-anak teladan. Banyak juga yang lulusan dari Amerika, yang angkatan-angkatannya Anoy itu main di situ. Nah, IFFL pertama itu 4 tim itu yang main. Round robin ya. Round robin. Oke. Jadi belum ada liga dulu baru. Round robin itu 4 2 lawan 3 gitu kan. Iya betul. 1-4 2 lawan 3. Nah, terus final. Udah langsung makanya Senayan Bowl jadinya. Senayan Bowl, betul. Kalau boleh tanya nih, dulu yang bikin rules-nya itu siapa ya? Kayak pasti kalau bikin turnamen, bikin kejuaraan, terus udah gitu memainkan tanda kutip olahraga yang baru di Indonesia kan relatif baru pada saat itu ya. Itu who are making the rules and guidelines? Nah itu yang pakai topi itu. Dharma yang itu. Change tuh. Kita sih rame-rame intinya. Jadi memang saya yang PIC-nya lah ya. Tapi kita rame-rame bikin. Intinya sih banyak copy paste juga. Kan sudah ada flag football league di luar. Referring to the ones in the US ya. Iya. Walaupun dulu kita nggak mengacunya ke USFFL. Ambil rule book mereka terus kita rubah. Rubah. Dharma yang bagian rubah-rubahin tuh. Tapi pas final Senayan Bowl mendadak Fielders ngerubah peraturannya semua sih. Walah itu mah kayak biasa lah. Kalau yang kalah pasti begitu. Term sore loser itu ya kayak gitu tuh. Ya ada begitu lah pokoknya. Masih ada inilah. Jadi peraturannya tuh ada 2 jenis perubahan ya kalau nggak salah ingat. Nomor 1 dari segi safety. Jadi firman kata safety. Jadi contoh kita nggak boleh spin move ya. Spin move tuh nggak karena kita put safety lah. Kalau spin kan takutnya orang keceklek jarinya, kepala apa nggak ngelihat dan lain-lain. Kedua, I think masalah lapangan kita ya, karena kita waktu itu masih susah mengukur 10 yard kalau nggak salah ya. Jadi kita pertama tuh ada sistem sesuai blok-bloknya tuh berapa kali gitu, 6 kali down atau something gitu kan, tapi lebih dari 10 yard. Jadi kayak gitu-gitunya tuh menyesuaikan kondisi lapangan. Karena dulu kita main tuh selalu di outfield-nya lapangan softball atau baseball. Jadi nggak boleh digaris-garis. Iya, nggak boleh digaris-garis. Oke. Bahkan kita pernah mau diusir sama berita softball. Merusak lapangan. Jadi dulu tuh kita nggak boleh pakai clip. Jadi semuanya harus full. Satu, bawahnya harus yang full, nggak boleh pakai clip. Nggak boleh yang besi, clip besi. Karena itu ngerusak rumput, gitu loh. Kalau teman-teman football ini kan mereka kan ya karena kita bayar, jadi ya harusnya kan fine-fine aja, nggak ada peraturannya gitu. Tapi ya karena saya juga dulu main softball, jadi yang mereka komplainnya ke saya gitu. Ini tolong bilangin teman-teman lo nih gini nih. Oke. Jadi kita diusir masalahnya tuh banyak banget tuh. Lapangan paling utama, yang kedua shortage of QB. Itu kalau teladan abis QB udah selesai. Tim mereka running back-nya kenceng-kenceng karena pemain nasional semua softball. Pantes ya. Itu ada one hand catch.
Pemain softball tuh lucunya gitu, larinya kenceng tapi cannot run routes gitu. Gak biasa basically. Go terus ya, nggak bisa breaking route sih, kayak tiba-tiba mundur atau belok tuh susah. Makanya Raja Tega lineman aja. Kalau dikasih route, bingung mereka larinya kayak gimana. Kalau gue tuh beda dengan yang lain. Gue ini lulusan di sini. Gue main pun diajak sama lulus Devi. Lu lulus emang? Ya, mau mastiin aja, oke. Iya. Silakan. Lanjut. Iya. Jadi diajak main itu pertama kali itu main sama Fielders. Yang ngajak itu Devi, salah satu pendirinya Fielders. Itu anak softball juga. Terus dia nanya, Sam, mau nggak main American football? Dia bilangin, gue mau banget. Kenapa? Ya, menurut gue ini adalah hal yang paling sah untuk nabrak orang. Tapi kita nggak ada no hard feeling, man. Selama itu kan sportif gitu. Tim Raja Tega ya. Iya, tapi memang gue dari pertama main, gue cuma mau main line aja. Ya, gue nggak pernah mau main yang lain-lain. Gue memang I know I cannot run faster than di sini sih nggak ada, masih kalah semua nih larinya. Ya cuman maksudnya ya main line itu enak, seneng gue main di situ. Jadi makanya gue selalu main di line dan gue pengennya tuh nabrak orang. Intinya itu sampai mulai dikasih tahu ini ada rulesnya gini, kayak dulu 3 second 5 second 3 second ya. Kan bukan dulu akhirnya kita bikin knee down. Knee down. 1 yard separate ininya antara lineman. 1 yard LOF ya. Terus knee down. Tapi one knee down kalau lineman. One. Terus akhirnya di IVA jadi berubah jadi 3 point stance ya. Iya. Iya, 3 point stance. Sekarang udah 3 point stance. 3 point stance. Nah, jadi background-nya itu sampai kita bisa ngadain AFFL yang pertama. Oke. Gitu. Oke. Berarti dulu itu ibaratnya tuh Fielders dulu kayak Patriots gitu ya? The team to beat gitu ya? Oh iyalah. Hanya yang jawab. Biar Adi aja yang jawab. Patriots the team to beat, bukanlah Patriots not the team to beat. Steelers ya. Buat Tufel, buat Ama itu ya itu sore loser kayak gitu biasanya. Iya. Om, tapi mau nanya deh, kan awalnya kan backgroundnya sebenarnya dari Om main softball, terus emang pengen nyobain main football kan, tapi emang pikiran pertama itu langsung ke flag football ya? Kalau full contact American football tuh emang udah out of the picture ya? Kayak mungkin susah equipment atau apa kali ya masalahnya? Waktu dulu di sana kita pernah main full contact. Oh gitu. Maksudnya pas dibawa ke sini. Tapi pas dibawa ke sini kita udah pikir kayaknya nggak bakal bisa, susah. Gitu. Ya, mungkin nomor 1 dulu ya. Kita pertama main kan di tanah itu tuh, tanah kosong. Tanah kosong itu kan penuh batu, penuh apa gitu. Iya. Kontak itu udah agak salah gitu kan. Dulu pertama kita main touch football ya, belum ada flag. Touch duluan kita. Iya, touch. Touch flag. Tapi touch-nya nggak friendly banget itu. Touch gitu didorong gitu ya? Touch-nya nggak ada yang friendly itu. Itu lebih karena ngejorokin sih. Iya. Tapi emang jorokin orang tuh. Tapi serunya, zamannya kita main touch ataupun awal-awal kita main flag football, rasio orang yang injured itu close to 0. Oh, menarik ini. Kenapa tuh? Kok bisa kayak gitu? Dengan all the banters, kita tuh nggak, itu di line itu ya, tanya aja sama Adi. Kalau yang wide receiver mungkin mereka one on one sama yang jagain mereka aja. Tapi kalau di line itu omongan sumpah serapah dan segalanya itu semua keluar di situ. Habis, lo pokoknya sebelum lo ngelempar QB-nya lo mental kita kejar terus. Adalah skala gonggongan lah, ngapain lah, pokoknya semua tuh ada gitu. Banter itu fine-fine aja. Tapi anak-anak itu tahu gimana caranya ngeremnya. Dan we do it for the sport of it. Jadi bukannya mau ngancurin lawan. Enggak, kita juga perlu juga mereka itu untuk jadi lawan kita terus kan. Kalau mereka injur, orang kurang dong. Kalau injur ini ya trauma jadinya ya. Iya, jadi justru saya malah makin kaget terakhir saya main tuh 2016, 2015.
itu kayaknya hampir tiap weekend ada yang patah tangan deh. Iya sih, benar. Segala patah tangan, ada yang ACL putus lah, apalah, sampai bingung-bingung ini apaan ini. Itu kayaknya rumah sakit yang di Ben Hill itu kayaknya jadi langganan itu. Iya tahu. Yang angkatan laut tuh, kayaknya itu jadi langganan. Iya. Jadi kalau yang pas awal-awal dibikin rules-nya sama Dharma itu, sebetulnya kita agak loose, tapi person to personnya semua yang main tuh masih tetap sportsmanship-nya tuh tinggi banget gitu. Saking tingginya tuh ada anak Sabres, scrimmage, satu kejadian, terus teriak matanya kecolok padahal lagi pakai kacamata. Kan nggak mungkin. Sabres tuh. Maaf itu. Bener nggak, Kem? Betul. Dia tiba-tiba teriak, wah kacamata. Lah, yang istrinya orang Thailand itu siapa? Si M apa si Q gitu namanya? Istrinya itu yang namanya cuma satu huruf. Si Alex. Ya, Alex Tobing. Oh, dia kan pakai Oakley gitu. Halo. Hai Sophie. Halo. Hai Sophie. Waduh, Dharma udah ngeluarin anak, Mak. Gue jadi enak, Mak. Anak gue udah di US dua-duanya. Gue kalau ngeluarin susah, anak-anak kuliahan gue keluarin. Berarti ini EFFL itu main dari awal 2000 sampai terakhir sempat vakum ya? Enggak, sebelum 2000 juga kayaknya kita main terus. Sebelum 2000 main terus. Cuma nggak organize. Jadi maksudnya kita main tiap minggu ya siapa lawan siapa dibagi aja gitu. Tergantung siapa yang datang. Gitu ya. Kita cuma sampai 2 Senayan Bowl ya. Jadi Senayan Bowl 1 2001, terus kalau nggak salah Senayan Bowl 2 2002, habis itu vakum bentar ya. Sebentar nggak? Iya, betul. Terus masuk Senayan Bowl 2 kita satu tim kan, Dri? Tim Hello, ya. Itu nggak usah, itu dianggap nggak ada lah itu tahun itu ya. Nggak penting itu ya. Karena Fielders kalah mulu, jadi ya udah. Mereka apa gitu nama timnya ya? Bukan Fielders dulu. Kan dulu kita bikin tim ulang dulu, kita redraft ulang, diatur ulang film jadinya. Iya. Jadi udah nggak ada tim. Itu yang di Rumah Dharma ya? 6 on 6. Timnya Kaman itu udah 6 orang. Lawan tim Hello 4 orang. Masih kalah juga dia. Wah. Gue nggak tahu dari mana salahnya. Itu nggak perlu diomongin lah, nggak penting. Jadi setelah itu nggak ada. Tunggu, sorry, mau nanya. Equipment dulu Ray ya? Sama Andrew? Atau siapa Ray, sih yang dulu yang pegang kebanyakan flag, Ray. Yang beli flag dan lain-lain. Yang pesan Ray. Oke. Nah, tapi ini kan dari EFFL, terus nge-rebranding jadi EFFA. Itu rebrandingnya tahun berapa ya? 2008 Dani itu ya? 2009. Itu Dani ya? Wait, Ani tuh 2008 kali ya, 2000. Kayaknya gue inget gue pernah ikut EFFA juga pas 2008-2009 tuh setelah Steelers lawan Cardinals masalah Super Bowl-nya. Itu berarti 2008-an. Itu Mas Denny kalau nggak salah, Mas Denny Yustiadi itunya. Iya, Denny. Keduanya. Ya, Yustiadi ya. Ya, Denny. Iya, itu. Pas Denny tuh memang kapan tuh 2007-2008. Iya. Gue udah balik lah. Iya. Gue udah balik ya, berarti 2007-2008 tuh kalau nggak salah. Sebelum itu vakumnya kenapa Om? Abis Senayan Bowl 2 itu? Orang-orang lama-lama kurang. Lapangan juga susah nyari yang konsisten. Jadi memang dulu tuh ini banyak perjuangannya ya. Perjuangannya nomor 1 lapangan. Lapangan tuh susah pindah-pindah loh. Senayan Bowl 1 tuh juga kayaknya kita sempat pindah kan. Kita dari luar dulu, pintu 1, pintu Cemara 1, terus kita pindah ke finalnya di Cemara 3. Betul. Jadi lapangan tuh problem, orang tuh problem, ya kan? Ya lagi dulu 4 tim pas-pasan lah prinsipnya, ya kan? Kita berapa sih dulu 7 lawan 7 ya? Jadi satu tim 11 orang gitu. Itu pun kalau lengkap datang. Oh iya. Benar. Kalau nggak lengkap cabutan ya? Iya, kalau nggak lengkap. Terus habis itu dulu ada teman Fielders namanya Hitman, nama nicknya Hitman, nama itunya Dede. Biasanya tuh kadang-kadang yang nongol cuma 4 orang, itu Devi, gue, Hitman. Terus kadang-kadang random
siapa lagi gitu. 4 atau 5 orang. Susah kita kalau main cuma buat berlima. Nyewa satu lapangan terus yang main cuma berlima kan nggak seru gitu. Iya, benar. Dan kebetulan pada masa-masa itu ini semua teman-teman baru pada nikah dan baru pada mau punya anak. Oke. Nah, minggu pagi adalah jadwal antar istri untuk senam hamil. Pantesan. Selain itu yang lain udah mulai lagi seriusin golf. Kayak Ray, Andrew, Dharma. Dharma masih suka main bola malah. Lebih sering main bola dulu dia. Jadi kalau mau tanya nih buat the young guns, bro sekalian, what was your favorite moment? Maksudnya favorite moment gini, we know David Tyree's helmet catch, we know the immaculate reception. Nah, kalau versi EFFL atau EFFA selama lu pada main, what was that? Apa yang paling bisa diingat yang kayaknya wah ini kayak the moment of EFFL gitu. Kan ada kan NFL banyak momen. Nah, ini EFFA yang momen paling diingat apa? Yeah, I will remember this for age gitu. Yeah. Kaman. Kuan susah. Apa ya? Wide receiver dulu paling banyak. Kayaknya sih nggak ada like one particular moment ya. Cuma maksudnya it's just the fact that kita tuh always every week selama waktu kerja itu we look so much forward to weekend. Jadi itu setiap Senin sampai Jumat itu kita dulu masih pakai Yahoo Group. Oh iya Yahoo. Jadi masih pakai Yahoo Group. Email, jadi dulu ya jadi basically kita dulu tiap hari nungguin email masuk dari salah satu dari tim kita and discuss the game. Itu the game on Saturday gitu. Itu aja yang kita pikirin selalu gitu. Dan bragging rights. Not only we talk about our team, tapi kita juga trash talking sama tim lain. Jadi setiap semingguan itu isinya trash talking semua gitu. Antara satu tim dengan tim lain gitu. Dan I think kalau mau dibilang favorite momentnya sih enggak paling Super Bowl itu yang the first Super Bowl ya. Senayan Bowl, sorry, the first Senayan Bowl ya. Jadi karena kita dulu waktu masuk Senayan Bowl, we were so motivated, organized, play-nya aja kita bisa sampai ada playbook dan the first game kita tuh setiap game itu kita kita langsung start with no huddle. Jadi kita start dengan 10 atau 12 scripted play, jadi kita play no huddle langsung gitu. Biar lawannya agak kaget dikit gitu. Oke. Nah, terus kan ini kan rebranding. Mau nambah dulu. Oh, nambah ada ya, boleh. Mau nambah dulu. For me the memorable one ya waktu game pertama Saber Sound yang all of the Fielders dimarahin sama Andrew. Sorry, nggak dengar. Enggak. Nah, tapi gue mesti ingetin juga apa nanti tadi kan dibilangin bahwa kita suka ada no huddle untuk 12 play. Ya buat line it's benar-benar challenging sih. Gila 12 play no huddle, capek. No huddle. Wah, no huddle. Kita udah scripted, jadi the first 10 to 12 play kita udah hafalin semuanya. Oh, wah gila. Makanya udah kayak zaman Jim Kelly ya. Nggak, makanya mereka. Senayan Bowl pertama kita kalah kan di round robin ya with Sabres, right? We lost first game kita kalah sama Sabres. Andrew kan marah-marah. Makanya kalian punya play habis itu dan menggantikan peraturan yang sudah ada sehingga gitu loh. Habis itu Fielders itu kalau line band-nya main jam 8, berarti jam 8 tuh sampai di lapangan parkir. 8 lewat 10, kita baru nyampe di venue-nya benar-benar. Nah, sementara Sabres latihan dari malam sebelumnya kali itu udah latihan di situ terus. Camping di situ. Hanya Andrew malam-malam. Terus I forgot, is it Senayan Bowl 1 or Senayan Bowl 2 yang Ray mainnya jelek banget? Saat yang gua marahin. Satu. Ya, itu yang satu kita lawan Teladan. I still remember the game.
itu interception-nya banyak banget. Setiap kali ngelempar interception. Padahal itu interception. Udah main antara ranking pertama lawan ranking keempat. Teladan ranking 4. Terus udah going towards last play ya, udah mau habis waktu juga. And then itu mungkin satu-satunya dalam sejarah tuh lineman bilangin ke QB-nya, whatever you do, don't throw the fucking ball. Dan itu masih diingat sama Ray, karena mungkin cuma gua doang yang pernah ngomong gitu ke dia. Dia kacau banget, dia jelek banget mainnya hari itu. So much confidence. Justru pemain defense yang nyuruh QB jangan lempar bola deh, ntar pasti ditangkap. Dia offensive lineman juga, offensive defensive lineman. Gua main dua-duanya. Oke. Nah, udah gitu tadinya dia bilangin give me 3 seconds, give me 5 seconds. Oke, 5 seconds. 5 seconds udah dapat, masih intercept. Oke, 3 seconds. Intercept juga. Nah, ya, gue balik, gue pegang bolanya, gue tunjuk. Whatever you do, don't throw the fucking ball. boleh. Nah, and that is Raja Tega. karena pada saat itu kita udah leading. Jadi kita. Nah, dan fielders pretty sucks at defense back then, apalagi untuk deflagging. Begitu udah intercept, mereka skor. Oh, wow. Jadi kalau kalian adik-adik ini main jadi lineman seperti saya, pasti katanya mikirnya juga, nih ngapain nih? QB bego banget. Ya udah mendingan gue bilangin aja sekaligus. Hard feelings, man. Satu tim kan. Iya. Mau menang. Nah kan abis itu kan rebranding jadi IFFA, tapi udah ini ya, udah pada di luar Indonesia ya? Kebanyakan ya? Enggak sih, saya masih. Masih ya? Udah di sini semua. Nah, terus kan itu lebih rapi tuh setupnya. Kalau nggak salah kita meeting dulu, inget nggak? Iya, di rumah lu. Di rumah lu, Dharma. Oh, di rumah, bukan di FX ya, yang di potroom itu tuh. Di FX juga pernah. Ya. Tapi semuanya di rumahnya Dharma. Akhirnya yang kita benar-benar tentuin, setiap tim harus put in berapa untuk biaya lapangannya, kemudian aturannya apa, and then we gonna have minor league on the second season. Ya itu di rumahnya Dharma itu. Gue ingat soalnya nggak disediain minum. Dan minum air kolam doang. Nah, udah pindah ke hockey field kan? Iya. Ya, hockey field. Kita dapat hockey field. Iya. Sebelum kita mulai IVA-nya itu kita sempat main fielder sama Kuningan itu, Sam. Itu panjang. Iya. Itu seru. Kita ada ceritanya tuh, hoki kita kalau nggak salah di tengah-tengah di kick out dari Cemara, kalau nggak salah gue inget sama Devi dari lapangan, kita muter-muter nyari lapangan. Pertama kemana sih, ke lapangan Madia atau apa gitu ya, terus terus kita ke hockey field, untung tuh hockey field, oh ini bagus nih, dapat untung deh. Oke. Dapatnya juga karena ada kata BLC-nya sih ya. Of course. Ya, thank you for the people who Iya. Cuman maksudnya gini, sebelum kita IVA itu ada sekitar 2 tahunan lebih ya, kita main cuman 2 tim. Fielders lawan Kuningan. Jadi di Kuningan ini ada anak-anak East Coast ya? Bukan, Texas, Oklahoma. Texas, Oklahoma. Itu anak-anak Rumbai sih sebetulnya. Jadi dulunya mereka dari Pekanbaru, ada Kujik, ada Kujo, ada Rian, ada Nimo, banyak. Ada Okta ya. Okta juga dimain di sana kan. Okta di sana dulu. Nah itu timnya juga itu seru. Karena mereka juga cepat-cepat, mereka sedikit lebih muda. Kalau kalian kan jauh lebih muda. Kalau dia sedikit lebih muda. Tapi mereka mainnya oke. Dan itu 2 tahun kita komit tanpa harus ada piala dan macam-macam. Setiap minggu pagi kita main. Lawan aja berdua. Pernah malam juga kan, pindah malam juga. Oh iya, pernah. Monday Night Football. Literally Monday Night Football. Ya, karena nggak ada yang pakai lapangan Monday Night. Iya. Bukan karena kita suka Monday Night Football, no. Karena lapangan softball itu kosong di Monday Night. Literally ya. Iya. Dulu kita udah main di hoki itu, Sam. Monday Night kita ada yang di lapangan softball dulu, kemudian baru kita pindah ke hoki. Oke. Ada si Dinan, di hoki, ada Dinan.
hoki dulu lapangan rumputnya kan sintetik, itu kan baru diganti. Iya. Belum boleh kita pakai. Pas mereka yang hokinya udah mulai jarang pakai, kita bisa masuk. Oh, oke. Nah itu lama juga itu kita main sama mereka dan timnya benar-benar fix. Jadi dia orang udah cukup orang, kita juga udah cukup orang. Jadi tiap minggu basically ngadu terus. Dan seru banget karena seimbang banget gitu. Iya. Sama-sama very organized, sama-sama ngerti play-nya, sama-sama semuanya ngerti lah. Iya. Levelnya sama. Setiap minggu itu setiap tim nyiapin satu surprise gitu. Ada trick play apa gitu ya. Dan kalau berhasil tuh kayaknya yang wah. Iya sih. Gitu ya. Iya. If you can do it twice, well even better gitu. Jadi itu udah ya seru sih zaman-zaman mereka ya. Iya. Nah, kita dulu punya playbook segala komplit. Iya, sampai playbook ya. Mantap. Nah, ini kan gue juga pas itu dulu masih inget banget ya. Dulu kan gue pas pertama kali nonton NFL, zaman-zaman Super Bowl 40 kan. Terus nyari-nyari di kan zaman-zaman Facebook lagi rame banget kan. Facebook awal-awal, terus ya cari American Football Indonesia, atau yang keluar IFFA. Wah, ini apa nih IFFA kan? Terus datang, wah itu tahun 2008 atau 2009 itu pas minor league dibikin tahun 2008 ya, atau 2009 lupa. Ya, around that time. Ya, circa segitu ya, around segitu ya. Nah, itu emang dulu pas mau datang kan pasti biasa lah anak baru kan ini dulu ya, malu-malu dulu ya kan. Lihat. Ya kan, nyari tempat save dulu, atau diajakin main. Nah, terus 2008 2009 kan minor pas itu anak-anak SMP SMA-nya kan rame banget kan, sampai dibikin kayak drill session QB, receiver, running back gitu kan. Nah, tapi kalau terus kan sekarang kalau sebelum ke yang sekarang YPF-nya pas yang 2008 2009 itu kan tim major ada 6 ya kalau salah ya? 6 ya? Fielders, Sixers, Pioneers yang biru apa? Yang biru Phoenix ya. Bombshell ya? Bombshell. Spartan. Satu lagi. Spartan. Ya, ungu. Itu kan dulu karena 6 tim ini ya, mungkin pas momen itu IFFL lebih kesebar kali ya, namanya gitu ya, apa gimana menurut? Iya. Jadi sesudah ada IFA yang pertama, itu sebetulnya udah ada pemikiran untuk kita mau daftarin ini ke Komite Olahraga Nasional waktu itu. KONI ya? Nah, kewajibannya, maksudnya requirement-nya itu kita harus punya yayasan yang menaungi, kemudian kita harus punya minor league. Jadi ada namanya pembibitan. Itu pembicaranya udah sangat panjang, bahkan kalau nggak salah, kalau nggak Ray atau Scott nama belakangnya apa sih? Scott Hanna. Itu mereka itu bahkan sempat kontak ke NFL untuk minta kayak support gitu. Dan mereka tadi bilang oke, kalau kalian bisa bikin liga yang continuously itu akan apa namanya, mereka akan coba bantu equipment untuk equipment. Jadi mereka juga mau brand biar olahraga American football itu bisa gede di Indonesia gitu. Nah, memang pasarnya kan menarik gitu. Cuman pada saat itu selain yang angkatannya saya ini udah pada sibuk-sibuk juga, akhirnya fokusnya memang lebih ke lokal. Makanya ada minor team, terus akhirnya berkembang jadi Merdeka Bowl kan udah ada di beberapa provinsi. Nah itu angkatannya itu kayaknya si Denny Daud dan beberapa Krishna dan anak-anak lain, mereka tuh mau gitu. Mereka committed, mereka pergi ke Bogor bikin klinik, mereka ke Bandung bikin klinik, ke Jogja bikin klinik. Jadi dengan kayak gitu lama-lama udah, dan media sosial juga kan media sosial sih, di branding. Nah kalau yang dari Fielders itu Ray, seingat saya tuh zamannya IFA, Ray itu sangat pingin IFA ini dikenal sampai dia ngubungin ESPN. First IFA Senayan football ya.
itu dia coba untuk bisa di highlightnya di iniin sama ESPN kalau nggak salah waktu itu. Sampai akhirnya kita tahu ternyata Singapura juga ada tim. Iya Singapura. Malaysia ada tim. Dan Filipina ada tim. Thailand semuanya ada. Thailand. Nah terus ada Korea Selatan, Hong Kong juga kan. Mulai dulu pemikiran udah sampai mau bikin Liga Southeast Asia pada saat itu. Iya. Terus benturannya itu adalah rules-nya itu beda. Kalau terutama yang untuk di line of scrimmage itu peraturannya macam-macam beda. Jadi banyak di liga lain spinning itu boleh. Gitu. Terus kadang-kadang mereka untuk tackle, kalau kita kan sangat-sangat jaga nggak boleh elbow-nya nggak boleh naik. Black ini ya. Karena ini yang paling bahaya untuk bikin cedera gitu. Nah itu salah satu. Akhirnya kita waktu sempat ngundang Filipina datang, Singapura datang. Singapura Malaysia kan? Singapura sama Malaysia datang. Untuk friendly games lah. Game pertama lawan Singapura itu kita menang ya. Kita menang dan mereka tuh punya 2 pemain yang bekas NCAA. Bekas NCAA. Jago-jago banget dan kenceng-kenceng banget kayak setan larinya. itu tim Singapura tapi nggak ada orang Asianya tuh. Ronald ada satu. Ronald. Jadi mereka pas lagi datang ke hockey field, kita bikin ada acara pembukaan, kemudian menyanyikan lagu kebangsaan, mereka impress banget. Pas giliran kita nyalain lagu kebangsaan Singapura ya mereka ketawa aja. Gak ada yang ngerti. Bukan orang Singapura. Bukan orang Singapura. Iya, tapi itu seru banget. Jadi sampai di situ lebih banyak tahu itu mungkin kalau kalian mau undang lagi ya Denny The Rocks ya dia itunya ya, Denny, Krishna, Daud. Nah itu mereka bisa lebih banyak cerita untuk kedepannya. Kalau yang di kita sampai di titik itu aja kita mainnya. Karena mereka yang nerusin habis itu. Mereka yang nerusin. Kita cuma kadang-kadang ikut main aja masih. Kita pernah kirim tim Indonesia pertama kali main itu kita participate Singapura. Itu Let It Fly Tournament. Itu 4-on-4. 4-on-4. Waktu itu saya kebetulan pergi juga. Kita kalah di final. Padahal semua timnya itu udah kita kalahin sampai di final doang kita. Firawan injured kan, yang dihajar kepalanya. So we don't have any other receivers, and then sore loser lah. Kalau agak-agak aneh peraturannya mereka, tapi ya sudah. Tapi itu pengalaman paling seru banget. Karena sampai kepikiran tadinya, ayo kita bikin di Jakarta. Karena dengan jumlah tim makin sedikit, touchdown-nya akan lebih banyak, dan itu olahraganya pun lebih dapat. Nah itu pasti akan lebih banyak menjaring peminat. Gitu. Karena scoringnya gampang banget, karena 4-on-4 scoringnya gampang. Nggak ada safety, nggak ada apa, semua one-on-one. Oke. Nah, sekarang kan kalau lihat dari sekarang kan IFFA udah nyebar banget ya ke berbagai kota ya. Ini contohnya nih Surabaya kan sekarang lagi lumayan terkenal ya kan, Surabaya ya kan. Surabaya. Terus Bandung, Tasik, Malaya, Salatiga, Jogja, Sidoarjo, Semarang, Malang, Makassar, Jambi, Cimahi mana ada Cimahi. Nah, itu kalau menurut para Young Guns setelah mungkin pengurusannya udah ada di bawah sama yang sekarang ya. Itu gimana reaksinya pas tahu IFFA sekarang udah banyak banget nyebar banget? Gue dulu ya. Karena gue waktu itu sempat merhatiin. Jadi kelihatannya anak-anak minor itu banyak yang nonton iShield kalau nggak salah. Ya itu. Jujur Om, sorry potong. Jujur. Dulu pas gue join kan, kalau gue join pas itu tahu football dari mana? Kalau gue bilang gue nonton NFL pas dulu di ESPN TV kabel. Terus coba nanya balik, kalau lu suka nonton football dari mana? Dari iShield. Nanya lagi iShield. Emang dulu sih emang iShield kayaknya momentum ya. Iya, kayak pop culture gitu. Kayaknya itu pop culture, maksudnya
filmnya tuh cukup kena buat anak-anak umur segitu. Nah, kemudian jadi rasa ingin tahu itu ada. Nah, kebetulan ada wadahnya. Jadi mereka mau coba main. Nah, terus waktu kita pertama kali ngadain kayak coaching klinik gitu. Ada coaching klinik buat lineman, ada buat receiver, ada buat QB dan apa segala. Nah, itu kebanyakan gue waktu itu banyak bantuin di lineman. Gue tanyain, lu ngeliatnya dari mana? Siapa pemain idola lu? Banyak yang ngomong ISIL. Benar. Gitu. Nah, justru yang membedakan generasi yang lama sama yang generasi ISIL itu adalah di safety-nya. Safety-nya? Makanya lebih banyak kejadian kecelakaan. Oke. Safety as in security, bukan safety as in position ya. Iya. Jadi sportsmanship-nya tuh beda. Niat lu mainnya itu beda karena apa yang mereka tonton kan it's totally different. Kalau lu nonton game yang benar, and then lu tahu, oh ini jahil nih, oh ini nakal nih. Kayak kita main di line itu setengah-setengah trik deh tuh. Kalau orangnya udah lebih gede, kita mesti gimana caranya biar dia nggak lewat tuh, atau gimana kita cara ngelewatin dia tapi harus clean. Kalau itu udah trik. Tapi kalau yang lain kan lebih banyak, kalau itu kan lu lihat dengan power. Iya, benar. Hantam, defeat, harus ngalahin. Nah, itu mentalitinya yang menurut saya yang bikin ini agak beda nih. Makanya kita terakhir kita main tuh lebih banyak justru kita nularin aja, lu main kayak begini gitu. You respect the field, lu harus tahu ini rules-nya. Lu boleh teriak apa aja, tapi kalau referee atau udah ngomong ya lu harus respect. Setuju. Counting and everything, sampai ada peraturannya segala kan, sampai diatur kita nggak boleh counting, ini mau itu. Karena kalau mereka nggak bisa disalahin, yang dia tonton kayak begitu biasa-biasa aja. Iya sih, kepengaruh ya berarti dari mereka nonton iShield kepengaruh ke dunia nyata mainnya, jadi kayak mindset mereka, wah gue mainnya harus kayak iShield gitu ya. Iya, jadi lebih kayak begitu. Apalagi kalau banyak kalau di line dulu teman-teman yang waktu saya kasih coaching ini, saya tanyain, lu ikut olahraga apa? Nggak ada, badan kita gede, tapi kita nggak bisa olahraga yang lain-lain. Basket nggak pernah diajak, bola nggak pernah diajak. Gue mau main yang lain, kayaknya dengan postur ini gue nggak ada olahraga lain. Salah banget. Lu masih bisa, lu bisa main ini kok. Lu main ini, dan ini nggak perlu lu badan terlalu besar. Ya terlalu besar ya oke juga. Lo lihat pemain-pemain NFL itu segede kulkas 2 pintu tapi larinya kenceng men. Iya sih, bener banget. Kayak gua banget. Ada 2 pintunya ya. 2 pintunya. Lu lebih mesin cuci kali, Sam. Iya. Ada 2. iShield itu apa sih? Maaf ya, nggak tahu orang tua. iShield itu apa sih? Anime, komik. Jadi ya itu udah, emang dulu tahu. Kan jadi kan kita juga dulu dari NFL Fans itu sempat coba research dulu ya, research gitu ya. Kita pengen tahu nih yang followers kita gitu, tahu football dari mana sih? Kan kita bikin pilihannya ada game Madden ya kan. Kedua iShield, ketiga nonton NFL langsung, yang keempat itu dikenalin. Jadi kayak misalnya teman nonton terus dia ngajak, ini gue nonton ini. Nah, ternyata emang top 2-nya kalau nggak main Madden ya iShield. Jadi ya mungkin pas dulu itu balik lagi kayak gue bilang tadi, iShield mungkin momentum IFFA jadi kesebar kali ya, sama plus sosial media ya. Jadi mereka ngelihat ada wadahnya di sosial media, dan mereka ngelihat kayaknya gue familiar nih sama olahraganya. Nah, mereka coba main. Kita juga pas peaknya sempat masuk beberapa majalah dan beberapa TV kok ya. Iya. Angle-nya bahwa ini orang-orang yang biasa nggak main sport bisa main gitu. Iya, benar. Kan pas itu kalau nggak salah pernah masuk di ini ya, Net TV nggak salah ya? Ya. Sorry kok. Ada lah pokoknya TV. Metro TV juga pernah. Pernah. Iya, pernah berapa kali kok. Trans, Metro, Net, macam-macam. Kebetulan juga ini teman-teman yang ini kan linknya juga bagus-bagus juga nih. Oke. By the way, mengenai NFL ya,
kita kan pernah combine, ingat nggak? Kita pernah dua combine, right? Iya, dulu combine itu. Ya, kita bikin combine, betul. Terus ada yard time kan? Ada. Gue dulu pernah ikut. Yeah. Kalau nggak salah, pokoknya orang-orang yang lumayan cepet tuh, kita kalau nggak salah 5.2 seconds or something like that. Iya. Yeah. And that's basically the speed of an NFL linebacker. Not even. Yeah. So not even wide receiver, cornerback itu jauh di bawah. Iya, gue juga. Jadi our fastest guy is basically the slowest NFL linebacker. Tapi Kaman udah lebih cepat sekarang. Kalau mundur larinya. Mundur. Itu juga yang pas drillnya kan yang drill 40 yard dash, terus drill tricon drill nggak salah. Itu juga pernah ya tricon drill. Iya, pernah. Shuttle drill, segala macam. Iya, itu juga pas itu masih inget banget gue pas nonton Senayan Bowl kan yang meriah banget, sampai ada door prize-nya, terus ada challenge yang ini. Gue juga dulu pernah ikut ini lempar paling jauh, yang lomba lempar paling jauh. Nah, longest throw. Iya, longest throw. Jadi ya dulu sih pas gue masih main, wah gila sih. Ibaratnya tuh Sabtu pagi kalau nggak main football tuh haram hukumnya. Nggak afdol hukumnya. Nah, cuman kalau ngelihat ini deh, mungkin kalau sekarang topiknya ini deh, buat future-nya kalau IFFA pengennya kayak gimana nih kalau buat para young gun semua? Kan pertama kan sempat bilangnya mau daftar targetnya daftar ke KONI. Iya. Nah, itu gimana? Apakah masih jadi target utama atau mungkin ada harapan lain mungkin dari Young Guns buat IFFA sekarang? Gue dulu lumayan terlibat nih di kepengurusannya. Jadi pada waktu Denny udah jadi presiden, sebetulnya di IFA itu kita udah passing over ke Denny sama Norman sekarang ya, sama Norman untuk meneruskan ini. Nah, terus terang ujungnya kita udah nggak tahu seperti apa. Oke. Ujungnya kita udah nggak tahu. Tapi kalau ditanya tadinya tuh mau seperti apa sih gitu, ya kita pengen sih ini berkembang dan kita pantau dari jauh. Kayak tadi disebutin berapa kota sudah punya tim itu, saya yakin banget Dharma, Kaman, sama Adi pasti kaget. Ya, ada di situ, ada di Sidoarjo. Iya, ada di Sidoarjo. Ada di Makassar ada. Makassar ada ya. Itu. Mereka tahu. Kita terakhir sama Kaman coaching klinik kita ke Jogja ya. Jogja. Oh, Jogja. Kita pernah ke Jogja. Di untuk lapangannya mana ya? Di lapangannya itu universitasnya. UGM. Oh, UGM. Lapangannya UGM. Iya. Waktu itu ada siswa pertukaran pelajar dari Jepang di Jogja. Dia itu pemain rugby. Tapi dia bisa dia andalannya Jogja lah. And then he's pretty strong and fast gitu. Jadi kita bisa lihat ini orang oke. Jadi Merdeka Bowl waktu itu pengen nonton dan ngeliat dia aja ngancurin Jakarta. Nah, kalau untuk kedepannya ke sini mungkin kita bukan orang yang tepat untuk dilihat diminta harapannya. Tapi kalau kita mau lihat ini olahraga dulu benar-benar buat kita tuh ngasih kepuasan tersendiri gitu loh. Jadi di luar kesibukan yang udah kita merintis karir di usia segitu kan. Yeah. Jadi yang benar-benar dari Senin sampai Jumat itu work related, and then Sabtu probably with family, and then Minggu pagi lu jangan ganggu gua. Kita main tuh sampai hitam banget, ungu lah, udah nggak hitam lagi, udah ungu. Itu kalau Jumat zaman dulu ya email kan juga baru ya zaman dulu ya. Kalau masih itu kita email-emailan kan atau SMS datang ya Minggu ya gitu. Masih begitu gitu, masih yang ngumpulin orang gitu zaman dulu. Masih ngitung, masih absen dulu siapa yang bisa datang minggu ini. Ya 10 gitu. Ya 12. Belum ada handphone. Karena waktu itu kan BlackBerry baru mau keluar kan. Iya, benar. BlackBerry baru mau keluar, handphone orang masih ya kadang-kadang pakai, kadang-kadang enggak, tapi intinya lebih bisa dipercaya yang nongol. Kalau yang daftar itu 12, minimum 12 datang. Oh, oke. Nah, kalau going towards mendekati IPA berdiri, yang daftar 12 belum tentu. OTW semua, OTW masih di lapangan golf. Nah, buat kita sih, buat saya ya. Again, saya juga nggak tahu terus terang, nggak terlalu ngikutin ya FIFA sekarang sampai di mana.
Dan ya aspirasi sih sebetulnya simple aja, yang penting terus berkembang. Terus jangan sampai vakum. Itu ya. Asik ya, maksudnya dalam arti ya balik lagi ya, ada orang-orang kayak kalian yang juga senang football, senang flag football dan lain-lain gitu kan. Sebenarnya itu aja sih, simple aja kok. Kita at least for me nggak pernah mikir muluk-muluk apa ambisi terlalu ini, enggak kok. For me it's all about fun and friendship ya dulu ya. Betul. Ya. Dan apa ya? Dan inviting others to join our fun. Intinya sebetulnya. Oke. Itu mungkin yang bedain kalau dari gue sih, jasanya flag football banyak ke kehidupan keluarga, karena dengan flag football gue kenal sama Sammy itu ngenalin ke Garuda Baseball Club, di mana anak-anak gue umur 3 tahun, umur 4 tahun masuk main baseball di situ. Oh, mantap. Yang anak gue yang paling gede kan udah kayak Sammy tim nasional dulu softball. Jadi ya itu banyak jasanya lah. Cuman camaraderie-nya setelah lagi main boleh celah-celahan, setelah main lewat email kita juga bragging rights, tapi after the game salaman, pulang bareng, ngobrol bareng. That's friendship and fun to a different level. Friendship pulang and bareng fun. Kemana di? Pulang bareng kemana? ini off the record nggak ini? Yang off the record ya kan? Gue nggak ngerti pulang bareng. Gue dulu kayaknya pulang aja, nggak ada pulang bareng. Enggak. Gue pulang bareng Dharma, makan bakso. Lapangan tembak, Mak. Lapangan tembak. Nah, berarti depan hotelnya. Nah, berarti ini ada di penghujung podcast itu. Nah, dari Tufel kira-kira ada yang mau ditanya lagi nggak? Ada. Buat masing-masing young guns nih, mau tahu dong kalau lagi main flag football, model yourself itu ke pemain NFL siapa? Ada nggak? Ini menarik nih. Masing-masing. Biasanya kalau main kan kayak tadi Bro Raja Tega bilang kan, kalau yang pas minor league pada main kan pasti pada ngeliat, oh ini gue harus kayak I should gitu mainnya. Nah, pas dulu yang Guns main dulu pengen kayak pemain siapa sih? Pas dulu main kayak pemain NFL siapa dulu? Kalau gue simple, yang penting ngalahin fielders, udah titik, mau mainnya kayak gimana, yang penting ngalahin fielders. Boleh kalah sama pornstar, boleh kalah lawan teladan, lawan fielders kalau bisa jangan kalah. Tapi ya fielders ya. Fielders pada akhirnya juara kok, Senayan Bowl 1. Tapi kalau dulu gimana dari yang Guns semua pas main pengen ada pemain yang ini ya, Fel, inspirasi gitu, jadi ke bawah gitu mainnya. Dicontoh di lapangan gitu. Kalau Raja Tega mungkin Warren Sapp kali. Oh, tadi Bro Kamen bilang Jerry Rice tadi kalau. Jerry Rice. Makanya 80. Oh iya, kebetulan ya. Kalau gue tuh tidak pernah mengidolakan lain. Gue Emmitt Smith. Emmitt Smith. Ya. Karena dia itu yang gue tonton di TV. Kalau ini Bro Dharma mungkin ada ini nggak pas dulu main? Terus terang nggak ada sih. Maksudnya ya of course saya player-player yang kita admire ya, athlete, Deion Sanders dan lain-lain. Tapi terus terang, do I model my play after it? Nggak juga. Tapi satu yang jadi keinget adalah gini. Actually waktu dulu mainnya, at least my knowledge of football tuh sangat jelek, sangat dangkal sih compare to now gitu ya. Actually sangat-sangat dangkal gitu. Jadi sebetulnya itu apa ya? Jadi kepikiran gimana ya kalau I have my knowledge now dan mainnya dan bisa mengulang 20 tahun yang lalu gitu. Right? Ya 20 tahun yang lalu ya, 19 tahun yang lalu. Gitu. Dulu tuh dangkal banget man. Kita saya masih ingat lineman tuh. When we do stunts itu like we only discovered in year 2 or year 3 gitu. Jadi stuff like that tuh dangkal banget lah gitu. Zone coverage, man coverage tuh kita jarang banget pakai lah. Zone coverage ya kan, zone coverage we only discovered we only discovered in maybe setelah 2000 after the break, right? 2005-an gitu kita mulai. Iya kan? Oh, kita mulai banyak main dengan strategi bagus itu semenjak lawan Kuningan. And then we try zone and everything. Karena mereka lebih cepat, lebih mudah dan lebih cepat. Jadi ya kita harus menyesuaikan dengan kemampuan gitu.
Makanya kita, kita belajar ini. Jadi pada saat itu tuh, terutama fielder, learning by doing gitu. Iya. Kita lihat. Nggak tahu, ya kan? Sekarang kan kita tahu, this is called a curl, this is called a post, this is called whatever, a crossing route dan lain-lain. Zaman dulu mana tahu. Iya kan, zaman dulu nunjukin di football gitu ya. Kalau begini ya, begini ya. Iya masih gitu-gitu ya. Iya. Di dada kan. Iya. Itu passing tree aja kita baru going towards IVA, baru kita mulai ada kayak wide receiver harus ngafalin passing tree-nya. Oh iya sih. Udah mulai kayak gitu. Itu gue ingat banget itu mulai ada kaman atau apa. Dulu andalan lu sama Ray apa? Quick out. Denver, Las Vegas, Denver. Tapi Denvernya itu udah bisa dilakukan berkali-kali dan udah di-announce we're gonna do the Denver. Tapi masih aja bisa jadi, dan itu puasnya itu sampai memang Ray sih emang rese sih dulu ya. Semakin orang itu nggak bisa, semakin dikerjain terus sama dia gitu. Iya, benar. Ya, jadi ya, dan Kaman klik banget dengan Ray pada saat itu. Oh, because we play with each other dari tahun 90 gitu. Oke. Nah, Mar, kira-kira ada yang mau ditanya dari sama Young Guns? Pertanyaan gue tadi duluan malah. Jadi dari gue udah. Udah itu ya. Mungkin Tufel ada tambahan lagi terakhir? Cukup men. Cukup ya. Oke, berarti kalau gitu gue juga cukup karena ini berarti gue menggali history IFFA dari back. Malah gue kaget loh dari 90s loh. Buset, dari gue belum lahir gue. Dia main gila keren. Kalau mau ditambah kalau mau ditambah mungkin kalau memang ada kesempatan the next one yang Kaman, Andrew itu dulu diundang. Mungkin ceritanya juga lebih seru tuh. All the true founding fathers of fielders yang 91 main Davi di US. I don't know, you can still do podcast. Mungkin the next one itu tinggal kalian bisa lebih seru lagi tuh. Nah, itu ide bagus tuh. Mungkin bisa tuh. Bisa kita schedule ini. The founding fathers of fielders ini ya. Bukan cuma founding fathers of fielders. Kalau bisa dibilang sebetulnya yang nggak ada di sini Andrew tuh lapangan hockey field. Kalau nggak ada dia kita nggak dapat. Basically cikal bakal kita dapatnya hockey field ya gara-gara Andrew itu. Gara-gara Andrew. Boleh nih, boleh. Nanti buat next kita bisa jadwalin ya. Berarti itu sesi podcast kita bareng para Young Guns, founding fathers of IFFL. Thank you banget udah join semua para Young Guns, Bro Raja Tega, Bro Adi, Bro Kaman, dan Bro Dama. Thank you banget Tufel seperti biasa udah join. Thank you banget Amar dari The Amateurs. Berarti mungkin ada ini kali ya, Mar ya, ada bahan buat tulisan kali ya? Ya, bisa. The history gitu ya? Probably. Ya kita lihat lah. We'll see. Oke, nah gue juga thank you banget karena dengan topik ini dan dulunya gue main flag football karena cari-cari di Facebook ternyata pas gue cari history dari 2001 ternyata dari 90-an gue sekarang amazed sih sama IFFL dan sekarang IFFA semoga IFFA dan flag football makin banyak yang main, makin nyebar dan amin. At least inilah ya alternatif olahraga selain ya mungkin kalau kita tahu kan di sini paling banyak main bola dan badminton ya kan, basket. Nah ini mungkin flag football bisa jadi alternatif main buat olahraga ya karena kalau olahraga juga ujung-ujungnya balik lagi friendship and fun ya. Betul. Friendship and fun ya. Jadi thank you banget semuanya udah join. Jangan lupa follow kita @NFLFansindo. Terus kalau mau join sosial media kita, kalau mau ngobrol sama seluruh fans NFL seluruh Indonesia atau mau nanya-nanya ikutan flag football di mana sih? Nah, itu di Instagram ada linknya, itu Linktree, tinggal join aja semuanya, join. Gak usah malu-malu, join, ngobrol aja, tanya-tanya aja. Ngapain juga malu-malu sekarang udah sosial media social media season, ngapain malu-malu ya? Langsung aja tanya. Jadi oke, thank you banget semuanya udah join. See you di podcast selanjutnya. Bye. Thanks. Bye-bye. Go Steelers.